main. Sahabat yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada petang hari ini kembali kita berjumpa untuk sama-sama kita mengkaji, menikmati satu karya besar dari Imam Nawawi rahimahullah, di mana karya ini sangat monumental. Kan tidak cuma kitabnya disyarah oleh banyak ulama, hampir banyak pengajian juga terus membahas kitab Riyadhus Shalihin. Makanya diulang-ulang dengan banyak sudut pandang juga menjadi hal yang terus menarik. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita lanjut. Kalau kemarin sudah kita membahas pengantar mukaddimah dari Riyadhus Shalihin, sekarang kita akan masuk kepada hadis yang pertama. Tapi sebelumnya saya ingin mengulang ya satu mukaddimah yang kemarin sudah kita bahas, yang kurang lebih mukaddimah Riyadhus Shalihin itu bisa kita gambarkan dalam satu slide ini. Nah, itu ya. Jadi bagaimana Imam Nawawi rahimahullah menggambarkan dalam mukaddimahnya ini bahwa hidup itu ya prinsipnya adalah untuk beribadah. Tapi pada saat yang sama kita hidup di dunia ini, lalu digambarkan tentang dunia itu dalam ayat dalam surat Yunus ini. Ya, di mana dunia ini bagaikan hujan yang turun dari langit, lalu air itu bercampur dengan bumi, kemudian setelah itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan oleh manusia dan binatang ternak. Nah, sampai kemudian itu tumbuhan yang begitu banyak menghiasi bumi, lalu manusia pemilik tumbuh-tumbuhan itu ya lupa diri dan merasa dia sudah rasanya bakal hidup panjang dan tidak akan ada yang menghancurkan masa depannya. Ya, lalai dia di situ melihat bagaimana suasana dunia yang begitu mempesona dan begitu indah. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keputusannya di waktu malam atau di waktu siang. Lalu terjadilah sebuah musibah, bencana. Bumi yang begitu indah sebelumnya ini tiba-tiba menjadi hancur, ya menjadi kering, ya sebagaimana dulu kayak belum ada tanaman, belum ada hujan yang turun. Begitulah Allah menggambarkan kehidupan dunia, ya ayat-ayatnya bagi mereka yang mau berpikir. Dua ayat ini menjadi patokan Imam Nawawi dalam menggambarkan kurang lebih isi dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Lalu beliau menggambarkan dari dua ayat ini bahwa kehidupan dunia itu dengan sebuah syair, ya, bahwa di muka bumi ini ada hamba-hamba Allah yang selalu beribadah ini yang digambarkan mereka itu orang-orang yang cerdas, ya, putona, ya. Mereka memahami dunia ini sebagaimana ayat yang disampaikan di sini, maka mereka pun sangat khawatir. Lalu mereka memutuskan ya mentalak dunia dalam pengertian tidak sampai terpesona dengan semua perubahan yang memikat, karena mereka khawatir ada fitnah di sini yang melalaikan mereka. Mereka pahami, ya mereka renungi, mereka berpikir lebih dalam lagi sehingga mereka punya ilmu hamba-hamba yang cerdas ini. Lalu mereka memahami bahwa dunia ini bukanlah tempat. Dunia ini adalah samudra. Mereka memahami. Karenanya kalau mau selamat menempuh dunia ini, Anda harus menyiapkan kapalnya. Nah, itu. Ya, kapal ini ada dikatakan sholihul amal, amal soleh ini
dijadikan kapalnya untuk menempuh perjalanan dunia yang penuh dengan gelombang. Imam Nawawi menggambarkan begitu. Isi kitab ini nanti akan menggambarkan kurang lebih tentang bagaimana hakikat ibadah, bagaimana hakikat dunia, bagaimana hakikat amal soleh begitu. Yang kemudian beliau menggambarkan sedikit tentang amal soleh itu, amal soleh dalam perjalanan menjaga supaya ibadah kita ini bisa stabil menempuh samudra ini adalah dengan cara ta'awun alal birri wa taqwa. Nah, dengan cara selalu menjaga bahwa amal soleh itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi amal soleh yang terbaik adalah pribadi ini bisa bermanfaat untuk pribadi-pribadi yang lainnya, berkontributif untuk masyarakat luas. Seperti itu. Kenapa dikatakan amal soleh kapal ini? Karena kapal ini nggak mungkin dibangun sendirian. Ya, makanya perlu ta'awun. Ya. Kenapa ta'awun itu dalam konteks beribadah itu begitu penting? Karena pada hadis yang lain Imam Nawawi menyebutkan wallahu fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhih. Ya, itu luar biasa. Ya. Ya. Apa? Live meeting. Ini gimana Pak Imam? Iya, Pak. Kurang jelas suaranya enggak? Ya, lanjut. Ya. Jadi amal soleh itu adalah dalam bentuk ta'awun. Karena inilah ibadah yang Allah inginkan. Kalau Anda mau selamat menempuh sebuah perjalanan samudra ini, ya rajin-rajinlah, jagalah ta'awun. Ya, karena di sini Allah katakan, wallahu fi aunil abdi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Jadi kita akan selamat menempuh samudra dengan gelombang ini kalau kita didampingi sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadis itu. Nah, bagaimana bentuk ta'awunnya? Ya, Imam Nawawi menggambarkan dengan hadis yang berikutnya. Bentuk ta'awun itu sederhana, dua saja. Anda menunjuki kebaikan dan Anda mengajak kepada hidayah. Ini dua kebaikan ini, ta'awun seperti ini. Siapapun yang berhasil, ya bisa diajak, itu Allah menjanjikan lewat lisan Rasulnya, dia mendapatkan sebuah pahala yang luar biasa besarnya, yaitu bagaikan satu orang itu bagaikan satu onta merah. Ya, itu onta merah itu kendaraan yang paling mahal pada saat itu. Ya, jadi kalau Anda mau memiliki dunia dan lancar, ya, dalam menempuh perjalanan ini, sehingga ini mempengaruhi nanti kualitas kapal kita ini nggak cuma sampan, kualitas kapal itu makin besar, perbanyaklah punya tabungan humrinnya. Nah, ini akan membuat kapal kita besar atau tidaknya. Ini kurang lebih Imam Nawawi menggambarkan tentang isi kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kita akan masuk ya secara bertahap, ya masuk dari satu bab ke bab yang lainnya, yaitu kita akan masuk pada bab yang pertama, menguraikan tentang perjalanan panjang, ya, yaitu bab tentang ikhlas wa ihdar niyah fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Ya, ini kita akan bicara tentang bab ikhlas, bab tentang menghadirkan niat dalam semua amal perbuatan dan ucapan kita pada semua kondisi, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ya, bab yang pertama ini akan menjadi sebuah rongkolannya nanti menempuh perjalanan panjang. Ya, dan nanti kita akan lihat dari bab ini akan diuraikan pada bab-bab berikutnya. Maka ini sangat penting. Ya, nanti kita akan lihat juga hampir di semua kitab ini perhatian terhadap ikhlas niyah ini menjadi perhatian yang begitu luar biasa, karena ini memang perongkolannya. Ya, kalau kita mau menempuh perjalanan samudra ini sukses, ya ini dulu yang perlu diperhatikan. Nah, Imam Nawawi rahimahullah, ya, beliau
selalu memukadimahi setiap pembahasan tentang satu bab ini. Biasanya beliau hantarkan dulu dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena memang sudah disebutkan di dalam mukadimahnya itu, bagaimana tata cara beliau, sistematika yang beliau sebutkan. Yaitu beliau ulas dulu beberapa ayat suci Al-Quran, baru nanti berikutnya akan masuk ke dalam hadis-hadisnya yang mendukung dari isi babnya ini. Ya. Bagaimana ikhlas menghadirkan hati dalam setiap amal, ucapan, dalam semua kondisi baik yang nampak maupun yang tidak. Ini akan diurai dengan hadis-hadis yang berikutnya. Jadi ada kebiasaan para ulama dahulu bahwa beliau itu selalu membuat sebuah kesimpulan itu lewat sebuah judul. Nah, beda dengan karya-karya sekarang, ya, yaitu membuat judul yang nggak jelas dengan target membangun supaya orang tertarik gitu, ya lari, serem gitu kan, ya. Tapi kalau ulama dulu nggak gitu. Judul itu menjadi sebuah kesimpulan. Jadi kalau orang nggak sempat baca isinya, dia sudah dapat, dia sudah dapat maknanya. Nah, itu menariknya bagaimana ulama dulu begitu baik. Ya mungkin ada orang nggak sempat ya duduk lebih lama melakukan kajian, baca judul, oh tahu, yang penting hadirkan niat, yang baik. Nah kita lihat berikutnya, teman-teman yang dimuliakan Allah, ya, yaitu ada 3 ayat di sini. 3 ayat ini menjadi perhatian nanti untuk masuk ke dalam hadisnya. Yaitu yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ayat yang pertama di surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat 5. Bahwa hakikatnya yang Allah perintahkan kepada kita ini untuk beribadah, ibadah yang Allah inginkan adalah startnya itu dimukadimahi dengan keikhlasan. Ya, totalitas pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur yang lain yang mempengaruhinya dia. Ya, itulah tanda kelurusan, lalu dia mendirikan sholat, dia membayar zakat, itulah agama yang lurus. Ayat yang kedua, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surah Al-Hajj ayat ke-37. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan ibadah kurban di akhir bulan Juli ini, insya Allah. Allah katakan jangan sampai materi-materi yang kamu hadirkan, yang kamu korbankan, itu rasanya kamu menaruh saham. Ya, tidak itu. Ya, intinya bukan di materi yang kamu lakukan. Intinya bagaimana materi-materi itu hadir karena ketakwaan. Ya, jadi jangan sampai kita bisa menghadirkan materi-materi korban, hewan, ternak yang akan kita korbankan, lalu pada saat yang sama hadirnya itu tidak ada ketakwaan, maka padahal di sini yang akan sampai pada Allah itu ketakwaan, bukan daging dan darahnya. Nah, ini ya, sahabat sekalian, yang perlu kita jaga dalam berkorban itu, ya, yang perlu kita hadirkan itu niat awal menghadirkan hewan kurban itu apa. Ini yang perlu kita jaga. Ada nggak takwa di situ? Kalau nggak ada, nanti giliran ditanya, ini nggak nyampe nih daging dan darahnya, nyampe di takwa Allah. Dan nanti juga oleh Imam Nawawi akan diurai panjang, menarik ini kajian tentang takwa itu sendiri. Ya, berikutnya Imam Nawawi mengangkat ayat yang berikutnya, yaitu Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu. Katakanlah apa saja yang kamu sembunyikan dalam jiwa kamu dan apa yang kamu nyatakan Allah tahu. Ya, ini dari 3 ayat sudah kita perhatikan.
judulnya itu, ya ayat yang ketiga itu di sini di ujung. Al-barizah wal khafiyah. Kondisi-kondisi amal yang nampak dan yang tersembunyi. Ya kan? Tentang ketakwaan itu, ya bagaimana ini perhatikan masalah seluruh amal dan ucapan kita ini, ya harus menghadirkan keikhlasan dan ya keikhlasan niat itu sendiri. Jadi dari pilihan ayat ini saja sudah dijaga konsistensinya oleh Imam Nawawi terhadap sebuah kesimpulan yang akan beliau sampaikan, diuraikan lebih detail lagi di dalamnya itu. Ya. Jadi dari 3 ayat ini, ya sahabat sekalian, kita lihat ada hal yang menarik di sini, bahwa untuk mencapai keikhlasan dan menuju kepada ketakwaan itu adalah diperlukan ilmu ya'lamullah. Ya, hadis ini penting. Karena keikhlasan ini ya tidak akan bisa hadir dan menghantarkan kita kepada ketakwaan kalau tidak ada. Nah, di sini Imam Nawawi akan menguraikan ilmu-ilmunya itu sendiri. Bagaimana ilmu membangun keikhlasan, bagaimana ilmu menghadirkan ketakwaan. Sehingga ihdharun niyah, karena yang penting di sini adalah bagaimana menghadirkan niat. Niat yang mana? Niat yang ikhlas. Itu suasana menghadirkan itu perlu ilmu. Ya, setiap kali kita mau menghadirkan sebuah karya harus ada ilmu. Ya, menghadirkan sebuah benda saja juga ada ilmu. Ya, makanya Nabi Sulaiman itu ketika dihadirkan singgasana Bilqis, beliau punya ilmu langsung mengatakan hada min fadli rabbi liyabluwan ashkur am akfur. Maksudnya bahwa adanya itu singgasana bukan dia katakan wow hebat gua ya, nggak begitu. Hadirnya sebuah teknologi yang canggih, sebuah singgasana dari Sabah bisa hadir di istananya itu, beliau katakan ini adalah karunia Tuhanku, ini ujian, aku bersyukur atau tidak. Itu artinya ciri orang yang punya ilmu. Ya, ciri orang yang menjaga keikhlasan dan keikhlasannya itu menghantarkan kepada ketakwaan. Begitu Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian saya muliakan, ya 3 ayat ini menjadi dasar yang perlu kita perkuat untuk kita masuk kepada penjabaran hadis-hadisnya. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan masuk di hadis yang pertama. Ya. Hadis yang pertama ini saya yakin semua kita mungkin sudah pada hafal, ya, tahu isinya, ya. Yaitu innamal a'malu binniyat. Ya. Ya. Hadisnya dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurab bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Ini oleh Imam Nawawi dijabarkan bagaimana keturunan luar biasa dan nanti ketemu Rasulullah di mana ini satu keturunan besar dari kabilah Quraisy. Dari beliau kalau Rasulullah dari Bani Hashim, beliau dari Bani Adi. Ya. Nah, Umar bin Khattab menarik, ya, beliau itu memiliki sebuah lakab, ya, yaitu Abi Hafsin, bapaknya singa. Ya, dan beliau juga punya panggilan khusus Amirul Mukminin, karena Amirul Mukminin ini pertama kali diucapkan, disebut ini untuk panggilan kepada Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Berikutnya, khalifah berikutnya dengan gelar Amirul Mukminin. Ya, karena setelah Rasulullah wafat, ya, penggantinya itu namanya khalifah. Khalifah itu pengganti Rasulullah. Nah, ketika Abu Bakar wafat, diganti oleh Umar bin Khattab, dipanggil awalnya itu Khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah.
Nah, orang mulai ngebayangkan kalau nanti Umar wafat, berikutnya akan panjang namanya, Khalifah, Khalifah, Khalifah Rasulullah. Begitu. Jadi, tiba-tiba ada orang Arab Badui datang ketemu Umar, langsung mengatakan, ya Amirul Mukminin. Langsung semuanya itu yang sudah memang mikirin panggilan buat Khalifah, sepakat ini dia panggilan yang cocok nih, Amirul Mukminin. Ya, makanya ini menjadi panggilan yang menarik dalam kajian hadis. Selalu Umar bin Khattab ini dengan sebutkan Amirul Mukminin. Jadi beliau katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis muttafaqun alaih. Ya. Dan ada beberapa riwayat dari banyak jalur, ya, tapi kurang lebih maknanya begini, ya. Cuma ini hadis langsung riwayat dari dua imam besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian, sahabat yang saya muliakan, saya ingin mengajak, kenapa hadis ini saya kasih warna-warni, karena ini untuk kita memahami yang paling prinsip nanti dalam menempuh sebuah perjalanan ini. Ini sebuah perjalanan panjang kita ini. Ya. Jadi ini hadis pokoknya, hadis perongkolannya. Innamal a'malu binniyah. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin menceritakan dulu tentang sababul wurudnya. Kenapa hadis ini keluar dari lisan Rasulullah SAW. Yang pertama, yang menjadi catatan kita di sini adalah bahwa hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah pasca hijrah, ya. Jadi bukan sebelum hijrah, setelah hijrah. Jadi setelah para sahabat itu sampai di Madinah, lalu terdengarlah sebuah isu, ya, bahwa ternyata di antara mereka, ya, ini kan 13 tahun digebeling Rasulullah SAW. Hasilnya tentunya tidak orang-orang yang biasa, ini orang-orang yang luar biasa. Ternyata ketika tiba di Madinah, mereka mendengar ada muhajir yang berangkat hijrah ke Madinah. Tujuannya, niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, ya, tapi ternyata karena dia mau menikahi seorang wanita. Geger Madinah saat itu, karena mereka nggak menyangka, ya, bahwa di antara para sahabat itu, ya, ternyata, ya, ada juga yang niatnya nggak ikhlas gitu loh, ya, ada juga yang ternyata faktor duniawi di sini, ributlah kasak kusuk sana sini, ya. Menariknya ketika ini sudah menjadi isu yang begitu kuat di kalangan para sahabat, ya, Rasulullah keluar. Kemudian Rasulullah naik mimbar, beliau kemudian menyampaikan, membahasakan ini, ayuhan nas innamal a'malu binniyat. Wahai manusia, sesungguhnya, ya, amal-amal itu tergantung dari niatnya. Setiap, ya, orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya, siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, yaitu dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang niat hijrahnya itu karena untuk mendapatkan dunia yang mempesona, atau karena untuk mendapatkan wanita yang ingin dia nikahinya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Gitu. Nah, ini menarik. Terdiam sahabat. Makanya, ya, saya ingin menekankan di sini dari sebab-sababul wurud ini, ya, ini menjadi sebuah perubahan iklim sosial yang akan berjalan ke depan. Apalagi kita tahu COVID-19 ini, ya, sekarang melakukan sebuah perubahan tidak cuma lokal dan regional, tapi ini global. Ya, tiba-tiba saja kita menjadi orang-orang yang rajin membersihkan diri, ya,
yang mana Islam sudah mengajarkan jauh-jauh hari tentang toharoh. Sekarang ya kebiasaan toharoh ini sudah milik dunia, nggak cuma milik kaum muslimin saja. Dan kaum muslimin sekarang menjadi belajar untuk lebih bersih lagi. Ya, itu kebersihan fisik. Nah, sementara niat ini belajar untuk kebersihan hati. Nah, dari sababul wurud tadi itu, Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahwa untuk membangun sebuah peradaban itu, yang penting itu adalah memuliakan syiar. Ya. Syiarnya gimana? Bukan syuurnya. Gitu. Ya. Syuur itu perasaan. Sekarang ini kadang-kadang kita berjuang, ya merasa sebagai pejuang, ya itu yang dikedepankan itu bukan syiarnya, syuurnya, perasaan. Oh dia kenapa begini, dia begitu, bahkan sampai-sampai kita jadi menghakimi orang itu karena niatnya. Padahal itu bukan urusan kita. Ya, Rasulullah SAW di sababul wurud ini mengingatkan para sahabat, ini sebuah proses perubahan peradaban dari Mekah menuju Madinah. Basisnya ini harus kuat. Yang Anda lihat itu harusnya syiarnya. Makanya Rasulullah mengajak siapapun, mau niatnya benar, mau nggak benar, yang penting syiar hijrahnya itu kelihatan. Rame-rame, mobilisasi, dan itu menggentarkan musuh-musuh Allah. Gitu. Nah, ini yang perlu kita jaga, bagaimana membangun sebuah movement, ya, sebuah perubahan peradaban itu ke depan. Ajak siapapun orang, yang penting mereka mau bersama-sama membesarkan apa yang kita inginkan untuk kebaikan lingkungan kita dan sampai dengan masyarakat global ini. Nah, yang membuat kita macet dalam melakukan sebuah perubahan, karena sebentar-bentar yang kita pikirin itu perasaan kita. Dan lebih hebat lagi, kadang-kadang kita menghakimi perasaan orang lain, niat-niatnya sampai kita udah kayak Tuhan aja tahu niat orang. Ya, nah di hadis yang pertama ini, ya coba jagalah syiar bukan syukur. Karena kalau sudah bicara perasaan, baperan, nggak akan terjadi sebuah perubahan. Perubahan itu terjadi kalau kita concern terhadap sebuah syiar. Syiar kita ini apa sekarang? Kita mau orang ini lebih perhatian ya dengan kebersihan. Ya. Jadi walaupun kita ini mungkin agak kurang-kurang disiplin dengan masalah kebersihan, karena ini syiar, korbankan itu karakter yang nggak bagus itu. Ayo sama-sama. Ya. Jaga kebersihan, ya pakai masker, ya jangan lupa cuci tangan, begitu. Ya, jangan dibilang kemudian menyalah-menyalahkan, sekarang udah aman, nggak begitu. Ini syiar untuk menjaga, yang lebih utama Islam itu menjaga nyawa. Ya, ada yang protes masuk masjid, kenapa saatnya jarang-jarang. Yang penting syiarnya dijaga. Jangan kemudian bicara syukur. Saya nggak cocok kalau masuk masjid, nggak jemaahnya nggak rapat. Itu perasaan Anda. Tapi syiar kebersamaan ini, ibadah tetap terjaga, itu yang lebih utama. Gitu. Jangan semua hukum itu dilihat sesuai dengan perasaan. Jangan begitu. Kembalinya kepada syiar. Jadi kalau nggak cocok dengan sebuah mazhab, diam aja. Yang penting sekarang sama-sama menjaga sebuah syiarnya. Nah, ya. Jadi itu dari sababul wurudnya ya, yang bisa kita tangkap. Nah berikutnya, jadi dari hadis ini, saya ingin menggarisbawahi ya 3 hal ini. Innamal a'malu binniyat. Bahwa amal itu tergantung dari niatnya. Ya, dan nanti setiap kita itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian orientasinya, ya, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Digambarkan bahwa orientasi itu pada Allah dan Rasulnya, tapi dikatakan juga, tidak dikatakan faman kana amaluhu, tapi faman kanat hijratuhu. Rasulullah ingin menggambarkan bahwa amal yang sehat adalah amal yang siap melakukan perubahan.
amal yang tidak statis, amal yang kualitasnya itu hijrah. Terus cari perubahan-perubahan yang lebih baik. Karena hidup ini perjalanan, ya. Hidup ini perjalanan, menempuh gelombang, ya. Nah, ini digambarkan amal itu kayak hijrah, ya. Gelombang di sini tidak sama dengan yang di sini, tidak sama dengan yang di sini. Ya, harus siap dengan segala macam perubahan. Maka amal itu, ya, digambarkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, innamal a'malu binniyat, tapi kemudian ketika bicara orientasi sebuah perjalanan jauh, amal digambarkan dengan bentuk hijrah. Hijrah ini juga pada saat yang sama menjadi syiar sebuah perubahan saat itu, sehingga nafikanlah semua perasaan Anda dan jangan menghujat orang lain. Selama dia hadir dalam sebuah syiar besar, muliakanlah kebersamaan itu. Nah, itu. Nah, nanti urusannya tergantung niatnya. Kalau dia orientasinya pada Allah, dia dapat itu. Pahala di Allah dan Rasulnya. Kalau dia urusannya pada dunia yang dia kejar, atau wanita, dia dapat. Dia masuk kubur juga dunia. Ya, begitu. Ya. Dalam sebuah hadis ini yang kita mau gambarkan. Nah, yang saya ingin tekankan yang pertama ini, innamal a'malu binniyat. Nah, ya. Jadi, yang namanya amal itu tergantung dari niatnya. Imam Nawawi menggambarkan yang namanya amal itu kapal. Nah, Anda sekarang mau membuat kapal kelasnya gimana? Perahu, sampan begini, ya. Atau ini kapal pinisi, ya. Atau kapal perang ini. Atau, ya, kapal lebih besar lagi. Kita mau kapal yang kelas apa? Amal kita mau yang sekelas apa, sehebat apa? Ya, itu tergantung dari niatnya. Ya, niat itu apa sih? Ya, karena dari niat inilah yang nanti akan menentukan kualitas kapal kita, kualitas amal kita yang akan kita gunakan untuk menempuh samudra. Nah, Anda sekarang mau menempuh samudra, atau cuman mau nyebrang sungai, atau cuman mau nyebrang kolam, gitu. Nah, ini kapalnya menentukan juga di sini. Ya, dengan kata lain, kalau kita mau, ya, siap menempuh semua perubahan, ya, nggak cuman harus membuat sebuah kapal tanker, kapal perang yang besar, ya, tapi pada saat nanti menyeberang sungai, ya kita harus punya rakit juga, kapal kecil, punya sampan juga. Nah, di danau, gitu, harus ada, disesuaikan. Amal itu, ya, jangan cuma modal besar, giliran Anda masuk sungai, nggak siap, ya kan nggak bisa masuk tuh kapal, gitu kan. Nah, akhirnya jadi takabur, punya besar tapi nggak bisa kerja. Ya, itu. Nah, makanya ini semua tergantung, ya, amal ini dari yang harus kita bentuk, yaitu niatnya. Niat itu apa sih? Niat. Nah, kan ada di sini nih niat. Ya, kalau kita buka niat itu, ya saya coba ambil dari bahasa Inggris lah. Ternyata di bahasa Inggris itu, niat itu masuk tiga-tiganya ini. Intention, motif, dan main. Itu niat itu semua. Maka kita perlu memahami niat itu dengan baik, bahwa niat itu kalau kita lihat dari ketiga poin ini, ya, itu ada di sini. Ada di pikiran persepsi kita yang sudah menjadi sebuah emosi kita, sehingga itu menjadi tekad untuk dilaksanakan. Makanya ketika seorang sudah punya tekad mau melaksanakan, sudah punya niat, ya, kadang-kadang tekad itu, ya, karena dia sudah menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan, dia lahir begitu saja menjadi sebuah amal, tindakan, perilaku. Ya. Makanya niat itu, ya, sangat dipengaruhi dengan ini, dengan mindset, dengan talent, dengan habit, dengan value, dengan belief itu. Dan ini, ya, terbangun seperti ini menjadi sebuah emosi, tergantung masukan awalnya itu dari informasi, pengetahuan yang membentuk skill kita itu. Ya. Persepsi ini terbang. Ya, gitu. Jadi niat itu ada di sini. Ya. Yang diharapkan nanti amalnya itu sederhana aja. Dalla wada'a. Ya kan? Sebagaimana di awal ini, ya, Imam Nawawi di awal Muqaddimah itu menggambarkan amal orang kedua ini aja.
ya, nunjukin sama ngajak. Gitu. Ya. Karena kalau cuma nunjukin, sambil aja, yang penting Anda sudah punya keinginan untuk bantu orang, gitu kan. Nunjukin, tapi kalau sudah da'a, ini sudah membimbing, sudah ada pelatihan, coaching, ya, sudah ada pendampingan. Nah, itu. Tapi ngasih tahu aja sambilan begitu dengan sebuah niat memang untuk kebaikan, untuk memudahkan orang, itu ya kalau dia sampai dengan perantara kita yang sambilan begitu keberhasilan, Anda dapat khobrun ni'am gitu. Itu luar biasa hebatnya niat. Ya, ini waktu kita udah habis nih. Gimana nih Om Syarif? Halo? Halo ya, Sat. Masih ada 5 menit lagi, Sat. Sebelum Oke. kita masuk ke sesi diskusi. Oke, kita lanjut dikit ya. Kayaknya nggak sempat diskusi mungkin nih, karena udah mau maghrib juga mau di maghrib ya? Jakarta. Oh gitu, oh iya. Tak apa-apa. Ya. Kita coba selesaikan masalah niat ini. Memang sebenarnya ini panjang pembahasan. Ini supaya kita utuh memahami tentang konteks niat yang selama ini kadang-kadang kita tidak utuh memahami, sehingga hanya sekedar niat itu hadir pada saat kita melaksanakan nilai-nilai ritual saja. Padahal Imam Nawawi tidak begitu, dan sejak awal ya beliau concern dengan niat ini, menentukan masa depan Anda, menentukan kualitas amal Anda. Anda mau buat kapal apa, berapa banyak, kayak gimana tipenya, tergantung dari niat. Makanya perhatian mengelola niat, membentuk niat itu menjadi penting. Ya, maka saya katakan hadis ini menjadi perongkolan untuk pembahasan kita sebelum ya selanjutnya itu. Ya. Yaitu ya. Nah, ini niat. Kalau kita mau uraikan lebih lanjut tentang masalah niatnya itu, ya, kira-kira begini. Ya. Niat itu dalam sebuah hadis, ya, itu posisinya ada di hati. Ya, hadisnya ini. Ala inna fil jasadi mudghah. Ya, idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ya, bahwa dalam fisik kita itu ada satu gumpal darah. Kalau segumpal darah ini kita jaga, kita perhatian betul, ya, sampai dia selalu benar, maka ini akan mempengaruhi semua isi tubuh kita. Tapi kalau ini rusak, ini juga akan merusak semua isi fisik kita, dan tentunya akan mempengaruhi kepada amal kita. Itulah yang namanya hati. Jadi kita lihat di sini hati. Nah, menariknya, ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hati ini, ya, itu dengan sebutan, ya, di hadis dengan qalb yang suka berbolak-balik, tapi di awal ketika manusia itu lahir, Allah katakan wallahu khalaqakum minut thumma ja'alakum wal absara wal afidah, wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah. Ya, Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kamu dari perut ibumu itu, kamu nggak punya ilmu sama sekali. Ya, wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah. Nah, ini dia jadikan pendengaran dulu, lalu penglihatan. Nah, dengan pendengaran dan penglihatan inilah kamu bisa mendapatkan faedah ilmu. Karena ketika kamu keluar dari perut ibumu, kamu nggak punya ilmu. Nah, ilmu itu hadir ketika kita bisa mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat. Ya. Dalam ayat lain, bagaimana keluhan orang-orang neraka sa'ir, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu di dunia kita itu dengar informasinya benar, lalu kita berpikir, kita nggak akan masuk neraka sa'ir. Jadi yang membuat masa depan itu ada di sini, di pendengaran dan penglihatan. Ya, bagaimana kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya menjadi sebuah persepsi, menjadi sebuah mindset yang itu yang akan menentukan, ya,
kerja amal kita ini. Amal kita ini akan berfaedah, bermanfaat atau tidak. Ya. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ketika turun ke dalam hati ini sudah menjadi sebuah emosi. Ya. Inilah yang akan nanti melahirkan sebuah tindakan. Nah, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ini kadang-kadang melahirkan sebuah lintasan-lintasan pemikiran khotirah. Ini belum menjadi niat. Lintasan pemikiran itu kemudian menjadi menarik pesona kita, lalu menjadi bisikan hati. Ini juga belum menjadi niat. Tapi ketika bisikan hati itu sudah menjadi sebuah tekad, itulah baru menjadi sebuah niat. Ya, inilah yang akan melahirkan akhlak amal kita itu nantinya ke depan. Ya, makanya yang perlu kita bangun ini untuk membangun sebuah persepsi mindset yang benar, yaitu ini. Isi semua otak kepala kita itu, ya, dengan informasi-informasi. Perhatikan perubahan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Perhatikan semua perubahan di waktu malam dan siang. Perhatikan semua yang ada di langit dan di bumi. Ya, kemudian ya, bentuk perhatian ini memfungsikan akalnya dengan cara alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini tindakan. Jadi dia fungsikan, dia isi hatinya itu dengan zikrullah. Zikrullah ini diisi terus supaya ide-idenya itu ya semakin luas, semakin tajam, semakin ya excellent, semakin hebat ya dengan pengembangan pemikiran, membaca, melihat, mendengar terus, sehingga emosi dia itu bukan emosi ecek-ecek, bukan emosi yang kecil-kecil kelasnya. Ya, ini emosi yang memang luas karena pemikirannya tentang langit dan bumi. Ya, tentang semua perubahan-perubahan yang terjadi di alam semesta di waktu malam dan siang. Sehingga dia bisa mengambil sebuah langkah, ya, dia perhatikan semua puzzle-puzzle ini ketemu titik temunya itu. Dia katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini enggak ada yang sia-sia ya Allah. Ya. Kalau kita masih melihat kekecewaan, kita masih melihat ketidakmampuan, setiap ada masalah selalu mencari alasan. Itu karena kita belum menemukan ini antara zikir dengan fikirnya. Sehingga yang kita lihat selalu ini ada yang salah, ini ada yang nggak benar, ini ada trouble, ini ada yang konslet. Padahal otak kita yang konslet. Karena kita nggak mampu mempertemukan zikir dan fikir tentang perubahan di waktu malam dan siang, tentang apa yang terjadi di alam semesta ini. Itu. Harusnya kita tahu diri di sini, ya kan? Ya, makanya sekali lagi memahami niat ini menjadi penting, ya, dengan baik, memahami tentang sejauh sebanyak apa penyerapan informasi itu menjadi penting, sehingga mendorong kita untuk selalu yang namanya belajar dan belajar. Ya, kita akan menjadi gagal dalam perjalanan menempuh perjalanan ini kalau kita berhenti belajar. Gitu. Ya, belajar itu nggak boleh putus. Minal mahdi ilal lahdi. Ya, saya ingin mengunci bagaimana ya, perjalanan ini panjang ke depan. Ya, kalau niat kita diisi dengan banyak informasi yang luar biasa, ya, kita akan punya yang namanya ru'yah platform. Kita bisa melihat ke depan, kita bisa memprediksi, kita sudah bisa memperkirakan kapal-kapal yang mau kita bangun untuk kelasnya yang bagaimana. Kita sudah bisa baca peta depan ini butuhnya kapal yang mana. Ya. Sebesar apapun kapal, mereka sudah menyiapkan untuk masuk ke lorong-lorong. Mereka siapkan itu sampan-sampan kecil, sekoci-sekoci. Karena amal ini harus siap melakukan perubahan. Karena setiap perubahan itu ada pengalaman. Setiap pengalaman ini akan membuat pembelajaran kita, sehingga kita selalu membenahi amal-amal itu. Ya, karena untuk menuju masa depan, berorientasi yang lebih baik ini adalah bukan kerja yang sederhana. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana memahami sebuah innamal a'malu binniyat menjadi penting buat kita semua, ya, untuk
Ya, jangan sekarang kita berorientasi, saya udah punya kapal. Lihat dulu niatnya. Ya, persepsi yang sudah kita bangun. Atau sekarang kita bisa ngaca deh. Ya, kira-kira kapal kita itu kelasnya yang mana gitu. Ya, jangan rasanya kapal perang, padahal sebenarnya sampan. Nah, itu. Di sini ya masing-masing kita bisa ngaca dengan kualitas dari mindset kita, dari talent kita yang kita miliki, dari habit kita, dari value kita, dari belief kita, lingkungan nanti yang ada di sekitar kita, itu menunjukkan kelasnya. Kapal kita apa? Kalau sudah punya kapal besar, jangan lupa siapkan juga sampannya, karena hidup ini ya penuh dengan gelombang, dan mungkin dari gelombang itu akan membuat kita terpental masuk ke jalur-jalur sungai-sungai yang sempit-sempit. Ya, ini yang perlu kita jaga, ya perlu kita perhatikan, sehingga Bapak Ibu sekalian, ya ini yang menjadi perhatian bagaimana Imam Nawawi ya mengajak kita untuk peduli dengan namanya niyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baiklah. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan pemaparan ya terkait tema kita hari ini. Hadis yang pertama tentang ikhlas ya. Mungkin untuk mempertajam lagi barangkali atau hal-hal yang kurang jelas ingin ditanyakan lagi, saya persilakan kepada hadirin yang ada di Zoom ini untuk bertanya ataupun ingin meminta penjelasan yang lebih lagi. Barangkali sekitar 5 menit ya, saat mungkin di Jakarta udah mau masuk maghrib ya. Saya dulu, Ustaz. Ya, silakan. Oke, silakan Pak Yohan. Pak Yohan ya. Ustaz. Silakan Ya. Pak Yohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali, Ustaz, bahwa memang kata Allah bilang bahwa amal suatu perbuatan orang itu tergantung dari niatnya. Yang dinilai itu adalah niatnya. Benar kan? Ya. Ya, bukan dilihat amalnya, Ustaz. Nah, tadi saya lihat bahwa dalam Imam Nawawi bilang bahwa amal itu digambarkan seperti kapal. Iya kan? Kalau kapal itu sudah besar sekali, artinya dia sudah berbentuk amalnya besar sekali. Ketika dia masuk ke dalam satu sungai-sungai yang sempit itu bagaimana posisinya dia? Itu bagaimana posisinya dia gitu loh. Akankah dia kembali kepada bentuk semula, artinya kapalnya jadi kecil, jadi perahu, atau gimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Iya, jazakallah khair Pak Yohan. Ya. Ya makanya ketika kita punya niat, itu niatnya jangan sepotong-sepotong. Memprediksi ke depan apa yang kita mau lakukan, itu dengan segala macam alternatif dan kemungkinan-kemungkinannya. Ya, coba perhatikan, setiap kapal besar itu pasti di sampingnya ada sekoci-sekoci gitu. Nah, itu yang sudah dia prediksi ketika nanti masuk terpelanting ke jalur-jalur kecil dengan sekoci itu. Oh, baik-baik. Gitu. Makanya niat seorang muslim itu jangan cuma berpikir amal itu cuma satu. Amal itu bisa beragam. Ya, dengan ombak ini kita bisa melintir. Ya, mungkin kita perlu juga semacam tabung-tabung. Ya, ketika ombak besar itu, ya pelampung gitu kan, pelampung pengaman gitu kan, atau ada tabung ya yang mungkin yang lebih canggih lagi yang membuat kita selamat dari semua gelombang-gelombang yang ada. Ini semuanya harus diprediksi akan apa yang akan terjadi, karena gelombang dan situasi air ini yang digambarkan Imam Nawawi itu beliau katakan samudra. Artinya samudra itu dengan anak-anaknya, ada sungai, ada yang lebih kecil lagi, terus begitu. Imam Nawawi nggak menggambarkan sekedar air. Ya. Begitu, luar biasa Imam Nawawi. Allahu Akbar. Jazakallahu Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Riau Ustaz, Asep Hidayat. Ahlan. Masya Allah. Apa kabar? Gimana? Asep Hidayat, Ustaz. Asep, Abi Ihsan. Ya. Coba kelihatin wajahnya, kelihatan turun dikit dong. Baru ditampak nih Abi Ihsan. Udah kelihatan, Ustaz. Ya gimana? Gimana gini, Ustaz?
Ini Anda mau minta kejelasan ini. Yang Anda baca dari buku salah satunya yang Mi'at Rukun Mi'at Ustaz, tentang bab ikhlas. Ada Ustaz? Iya, terus? Nah, ini Anda nggak paham ini, ada salah satu makna dari ikhlas itu adalah mengharapkan Allah dari setiap amalnya dan membersihkan dari segala macam kepentingan duniawi ini. Nah, ini terkait dengan masalah niat tadi gimana nih San? Iya. Karena kan kita selalu ada hubungannya dengan duniawi nih San. Betul. Nih San. Makanya kembalinya ke sini, San. Ini gambar ini, ya, saya gambar dari inspirasi dari mukadimahnya kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Beliau menggambarkan bahwa dunia itu bagaikan samudra, ombak. Nah, kalau kita mau aman menghadapi dunia, ya kita harus punya kapal. Nah, kapal ini ya tergantung dari niatnya. Jadi kita akan punya kapal ya tergantung dari cara kita melihat dunia. Ya, gitu. Kalau perjalanan kita bakal jauh ya kepada Allah dan Rasulnya, tentu kapal yang kita bentuk ini kapal dengan segala macam persiapannya. Ya, ini ada lapangan terbangnya, buat pesawat tempurnya, ya kan, di dalam ini lengkap semua fasilitas kehidupan dunianya. Ada juga sekoci-sekocinya, kapal-kapal kecilnya, ada juga senjatanya. Ini semua perangkat hidup ada di sini, nyaman ini di sini. Yes. Ya, begitu. Nah, artinya ketika Imam Nawawi menggambarkan ya bahwa untuk menempuh samudra itu dengan kapal inilah amal soleh. Ya. Nah, kalau dikatakan dia mentalak dunia itu artinya dia nggak kecebur ke samudra, tapi membuat kapal dengan segala macam fasilitasnya untuk menempuh samudra itu harus. Nah, sekarang masalahnya kita mempersepsikan dunia itu apa, kapal atau samudra gitu. Ya, beliau katakan mentalak dunia itu artinya tidak masuk ke samudra. Makanya Anda harus siapkan kapal. Nah, ini makanya persepsi tentang dunia ini yang harus diluruskan oleh Imam Nawawi. Dunia itu airnya, samudranya. Amal soleh itu kapalnya. Nah, untuk membuat amal yang baik, ya Anda harus menyiapkan semua fasilitas dunia supaya Anda bisa menempuh perjalanan samudra ini. Itulah. Nah, ini jangan rancu, makanya mindset tentang niat ini yang harus dibenahi dulu. Nah, ini yang akan dibangun di dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah membangun mindset, membangun talent, membangun habit, membangun value, membangun belief. Dan diberikan di dalam kitab ini bagaimana knowledge untuk memahami, membangun niat ini dengan baik. Ya, itu. Nah, makanya kitab Riyadhus Shalihin ini menjadi menarik karena concern nanti dalam membangun niat ini supaya kita benar-benar memahami amal dengan baik. Nah, sekarang rancunya tadi itu kita salah dalam memahami dunia, kapal atau samudra. Gitu. Ini kan jelas beliau katakan bahwa bahwa hamba-hamba yang cerdas itu mentalak dunia karena takut fitnah. Ya, lalu mereka berpikir dan mereka tahu dunia itu bukan tempat tinggal. Lalu dia jadikanlah dunia itu sebagai samudranya. Karena nggak bisa kita tinggal di samudra, tenggelam kita. Tinggalnya di mana? Ya di amal soleh. Amal soleh itu jadikan kapalnya, gitu. Yes. Ini luar biasa beliau ini menggambarkan. Ya, dari mukadimahnya akan menggambarkan nanti isi-isi dari kitab yang akan dikajinya. Makanya kan seru nih membahas kitab Riyadhus Shalihin ini. Ya, begitu dalam membangun dan memahami konteks hidup dan kehidupan kita. Gitu, Pak Asep. Semoga nanti saya masih bisa menikmati
Roti cane. Iya, siap, siap. Keren roti canenya tuh. Iya, siap, Ustaz. Oke. Jazakallah khairan. Ya, baiklah, barangkali saya sebagai moderator mencukupkan sesi kita pada sore hari ini karena untuk wilayah Jakarta udah mau masuk waktu maghrib ya, walaupun di Banda Aceh atau di Aceh secara umum belum ya, masih lama. Tapi baiklah, tentu saya tidak ingin menyimpulkan materi kita hari ini karena ini masih awalan, masih panjang satu kitab, bahkan ada 2 jilid ya. Tapi setidaknya kita memiliki persepsi awal bagaimana kita memahami masing-masing atau setiap hadis yang akan kita bahas nantinya. Ya, baiklah, kita tutup kajian kita pada hari ini, majelis kita pada sore hari ini dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.